Halo guys, ketemu lagi tapi bukan di acara yang kemarin-kemarin. Kali ini saya mau review karena dapat hadiah dari kantor. Jualan banyak banget karena kemarin kebetulan ada bos dari Dubai gitu ngiklanin pengubur daun kaktus ya. Tapi bukan ini mobilnya, ini mobil kantor ya. Kalau saya pakai ini ntar dimarahin. Dilihat dari kuncinya sih ini mobil mahal nih pasti. Bos mah nggak pelit. Jualan bagus, dapat mobil bagus. Ya. Ini nih ternyata mobilnya, Honda Brio CVT RS Special Edition. Wih, ya kayak album itu gitu, album musik atau film ya, Special Edition. Dengan warna kuning minion. Karena katanya emang cuma ada dua warna untuk Honda Brio CVT RS Special Edition ini, ada kuning sama hitam. Nah, panjang mobil ini tuh katanya sih 3,6 meter. Pas lah. Kurang lebih 2 kali lipat ini nih, 3,6 panjangnya. Lebarnya ini 1,6 meter. Tapi kita buktikan dengan jengkalan. Nah, tuh itu. Pas. Itu karena 20 cm nih. Ini 8 jengkal berarti 160 cm. 1,6 meter. Beneran. Oh ya guys, dengan mobil ukuran segini sih cocok banget buat rumah yang space parkirnya itu kecil. Kayak rumah saya kan di gang ya, jadi itu pun parkirnya harus miring. Jago. Ini kita bahas mesin ya. Nah, mesinnya ini Honda iVTEC dengan 1200 cc. Jadi irit bahan bakar juga nih, karena katanya kalau pakai Pertamax itu 1 liternya 12 km. Tangki bensinnya itu kurang lebih 35 liter. Dan jadi kalau isi Pertamax ya 200.000 tuh full lah. Kalau mau dilebihin dikit nggak apa-apa, 260.000, sisanya pakai jerigen buat cadangan di jalan. Nah, tapi sayangnya nih finishing set di dalamnya kayak gini-gini tuh. Oh, kurang rapi. Jadi ini nggak tahu si mang catnya males gitu atau pas ngecat catnya habis. Mau diganti pakai cat tembok nggak bisa ya. Pakai cat kayu juga nggak bisa. Jadi kayak gini nih, agak belang-belang gitu. Headlampnya atau lampu depannya ini udah menggunakan LED. Tapi bukan DRL. DRL tau kan? Dragon Ball. Enggak. DRL itu daylight running light. Jadi kalau dinyalain mesinnya ikutan nyala. Tapi ini nggak gitu, tapi udah oke lah. Karena lampu depannya juga ini proyektor. Nah, bukan proyektor buat presentasi ini kuliah, bukan. Tapi cahayanya tuh udah bagus banget. Jadi lampu depan udah fine. Nih yang ini. Grillnya juga baru. Barunya kenapa? Karena lebih elegan dengan warna hitamnya ya, jadi variasi dengan kuning dan juga ada emblemnya RS. Bangga banget sama RS-nya. Yang terbaru juga bumper depannya. Bumper depannya tuh agak mancung, agak menjorok ke bawah juga, beda sama yang kemarin. Makin cabi-cabi lucu gitu. Ini nih, bikin gemes cewek-cewek ini mobil gini nih. Kecil tapi boleh buat ngeceng. Nih guys ya, lampu belakang itu sekilasnya kelihatan sama Brio yang sebelumnya. Tapi ternyata beda. Kalau Brio sebelumnya mentok di sini nih, tuh belakang doang. Kalau ini sampai samping tuh, sampai sini tuh. Ya nggak penting-penting amat sih yang di samping karena namanya juga lampu belakangnya, bukan belakang agak nyamping. Tapi biarkan aja. Khusus RS Special Edition itu ada garnish bawahnya, nih yang ini yang hitam. Menambah kesan elegan juga variasi warnanya jadi nggak monoton kuning semua gitu. Sama ada ini garnish knalpot biar lebih bagus juga kayaknya sih, jadi dikasih garnish. Ini guys, spionnya juga mantep nih, ada list hitam gini tambah elegan, sama ada LED-nya juga. Ternyata kalau yang ini udah otomatis bisa auto retract, kalau yang dulu kan manual ya. Wah, lebih canggih berarti nih. Nah sekarang kita lihat interiornya, nyalain dulu biar keren. Tadi sangka dummy lagi kamu nyala. Udah sekarang? Oh udah nyala udah. Nah pertama dashboardnya. Dashboardnya ini kayak BRV, kayak mobil mahal. Jadi emang kayak mobil 200 jutaan ini banget lah. Nah, ada kedengeran kan? Ada suara-suara lagu. Karena apa? Karena speakernya di sini terus touchscreen head unit. Jadi emang bedanya kalau sama yang lama tuh yang Satya itu belum touchscreen tapi sama-sama divisi. Dia sama-sama sponsor Arsenal tahun berapa ya jadi ya? Angkatan dulu.
Dan di sini juga kayaknya GVC kerjasama sama Polda Metro Jaya. Jadi pas dinyalain ada peringatan demi keselamatan, jangan operasikan sambil mengemudi. Patuhilah peraturan lalu lintas. Dan juga kontrolernya juga ada di sini nih, di setir. Jadi ada volume bisa nambah di sini. Wah, gaul kan? Gak harus gitu-gitu. Sini lagi. Pindah channel radio juga di sini nih. Terus juga AC-nya juga udah digital gitu, jadi nggak kayak dulu kan, kayak dulu tuh kayak kompor gas ya diputar-putar. Kalau ini udah digital. Dan untuk RS Special Edition ini nggak ada yang manual, jadi transmisinya matic semua. Dan satu lagi RS Special Edition itu udah sporty nih, tempat duduknya si jok, si kursinya ini. Dan juga nggak lupa ya, RS-nya selalu muncul, logo RS-nya selalu muncul. Enak juga nih, buat selfie mah juara lah. Dan untuk di interiornya ini storage-nya itu nggak terlalu besar, kayak dashboard sininya kecil, ya paling cukup buat apa ya, alat-alat, surat-surat doang, tipis. Sama cup holder ada 2 di depan, di kiri ada 1, di sini sih nggak ada, malah yang gepeng. Di belakang nggak ada cup holder. Yang ngakalinya sih, oh ini ada nih satu lagi nih. Ini buat ashtray bisa nih, buat naruh asbak di sini bisa. Nih contohnya seperti ini, bisa ditaruh di sini. Buat receh juga bisa sih. Sama buat ngakalin ya. Aduh, buat ngakalinnya tuh bisa beli yang kayak gini-gini nih. Ini di online banyak dan murah lah, buat naruh receh bisa, buat naruh kabel casan bisa. Jadi ngakalin storage yang lumayan kecil di mobil ini. Ini sun visor atau tutup kalau matahari menyengat dan silau matanya juga di baliknya. Kiri kanannya ada cerminnya, 2 cermin. Jadi kalau yang kanan bisa lagi ngaca gaya-gaya dulu sebelum turun ke tempat tujuan, yang kiri juga bisa bikin make up tutorial tuh, karena ada cermin tuh. Nah guys, bedanya Satya sama RS juga di masalah interior. Kalau yang RS ini itu full warnanya hitam, baik dari atas sampai bawah full. Kalau yang Satya itu dual tone gitu, jadi atasnya hitam, bawahnya itu ivory gitu, krem gitu warnanya. Nah guys, sekarang saatnya nyobain mobil ini jalannya gimana sambil berkendara. Tapi masalahnya hiji guys, sayanya tuh bisa nyupir. Jadi ini mah kayaknya mau nggak mau harus cari orang buat bantu berkendara. Kan nggak lucu mobil baru, saya tiba-tiba nyoba-nyoba nyupir tanpa bisa, tabrakan ya. Kita harus cari 2 orang. Wah, Mang, ada orang. Wah, Mang, bisa nyupir? Bisa? Five. Bantuannya saya lagi syuting guys, tapi nggak bisa bawa mobil. Boleh. Kemana-mana? Mau jalan-jalan kemana? Keliling komplek aja. Boleh. Guys, dapat guys. Iya rezeki. Yuk, dan akhirnya saya bisa berangkat juga guys. Aduh, nuhun pisan Mang. Keliling komplek aja, nyobain dulu aja, karena di Honda Brio yang RS Special Edition, Honda Brio RS Special Edition ini suspensinya agak beda. Kerasa nggak? Kerasa sih, jalan yang agak berantem itu kayaknya keras tapi masih agak lembut juga ya. Iya benar, karena untuk suspensinya ini guys, untuk RS ini dia itu suspensinya udah ditune untuk auto sport. Jadi emang agak keras dibanding Satya, tapi masih oke lah. Gunanya apa di setting kayak gini? Biar kalau di jalan tol itu nggak oglek, jadi lebih stabil karena lebih keras gitu. Ngebut stabil. Ini baik banget nih. Kursinya juga enak, bisa diatur nih. Tuh, mundur, jadi space kakinya gede, atau dipajuin lagi gini kan. Nah, bisa. Enak kan? Yo. Brio RS Special Edition. Ini headroomnya juga pas kan? Nggak mentok kan? Padahal tinggi itu loh. Ya sama, saya 174 lah kurang lebih, tapi space-nya masih agak lega, kecuali tingginya kalian sampai 3,5 meter sih mentok ya. Saya adalah satu-satunya vlogger yang membahas mobil review tapi nggak bisa nyetir. Nah, yang pertama dalam sejarah YouTube nih. Tapi gimana nih, setirnya gimana sejauh ini? Apakah sebelumnya yang Satya ya? Oh, oke, katanya tuh ringan tuh. Jadi ini ada power steeringnya, jadi nggak kayak bawa polbak ya.
Kalau makan keras itu, ini bukan setir fitness tau nggak teman-teman tuh. Setir fitness tuh setir yang kalau kita bawa jauh belok-belok itu bikin kita berotot gitu karena saking beratnya. Kalau ini enggak ya. Terus bedanya lagi yang RS ini ya guys. Nih bang, ini tuh auto lock. Auto lock tuh maksudnya jadi kalau kita lupa ngunci, ini bakal ngunci di kecepatan tertentu. Jadi kalau udah baju, udah kecepatan tertentu, ini otomatis ngunci. Jadi safety banget. Safety banget. Lebih baik lah ya. Ini HP-nya mobil ini juga naik 2 poin dari yang sebelumnya. Dulu tuh 88, sekarang 90. Naik di 90 lebih bertenaga. HP itu horsepower bukan sih? Kalau nggak salah iya ya. Iya, kalau salah ya wajar, cari sendiri lah ya, googling aja lah. Ini juga safety karena ada dual airbag, kiri kanan ada. Jadi ada airbag. Jadi aman banget. Sama ada side impact beam. Jadi kalau ada benturan dari samping, itu ada kayak semacam penahannya lagi, jadi bisa sedikit meredam biar nggak langsung banget benturannya. Gitu. Safety ini aman banget. Nah, terus juga ini masalah sistem remnya, ini udah auto gear system aja. Jadi kalau ngerem masih bisa manuver. Ya manuvernya juga yang wajar ya. Ini boleh. Manuvernya juga yang wajar, maksudnya nggak tiba-tiba manuver mobilnya jadi koprol, enggak. Sekarang cobain agak dikebut ya, biar tahu aja rasanya. Saya mah nggak tahu rasanya gimana. Iya. Bismillah. Saya deg-degan ya. Dadah. Wah, gimana nih? Lumayan sih hentakannya daripada video-video sebelumnya. Ada ini ya dibanding Satya Menggelegar. lebih menggelegar. Mungkin pengaruh perbedaan 2 HP tadi ya, Iya. lumayan ngaruh ya. Jadi 90, oke itu lumayan ya. Kalau buat penumpang mah ya ngebut gitu-gitu aja takut. Nah sekarang waktunya pulang. Wah, ini kerja lagi nih, dia nge-review si Brio ini. Hasilnya eksteriornya bagus banget dibanding sebelumnya. Ini banyak garnish yang keren, terus lebih elegan aja. Terus interiornya juga makin gagah dengan jok sporty dan semua warna hitamnya. Mesin oke ya. Oke, mesin udah oke, tenaganya juga oke, suspensinya dibikin keras tapi masih oke. Kesimpulannya mobil ini cocok banget sih untuk berkendara di dalam kota maupun luar kota, juga buat nongkrong masih enak banget, dilihat enak banget. Dan mungkin Honda mau ngirim mobil berikutnya buat saya review. Bukan saya, kita, karena saya nggak bisa nyupir juga. Ya kita aja di di nyandu kali ini, nyobian dulu. Nah nanti bakal nyandu apa lagi, lihat aja terus. Ciao. Udah nyampe ya? Pas.